antara berbagai macam generasi itu harus kita perlu untuk bisa mengimbangi. Jadi belajar untuk bisa menempatkan diri posisi kita ketika menggunakan dan juga melatih diri untuk beraktivitas di dunia eh, digital. Eh, Maka dari itu di dalam eh, prolog judul yang tadi saya buat adalah seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan demi mencapai kualitas mutu pendidikan yang lebih baik. Kemudian untuk meningkatkan kualitas di sekolah, pemerintah mulai menerapkan kurikulum dengan pendekatan deep learning yang sebelumnya memang kita telah lalui, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian pembelajaran yang mendalam untuk menggunakan perangkat ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan minat belajar murid. Kemudian eh, pembelajaran pada abad 21 menuntut keterampilan pada abad 21, hal ini juga merupakan tugas seorang pendidik, baik guru maupun dosen, dan juga eh, baik guru-guru yang mengajar di negeri maupun juga yang di swasta, kita memiliki perlu memiliki update dalam penyesuaian model pembelajaran maupun pendekatan-pendekatan yang seiring berjalannya waktu itu eh, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, keadaan siswa maupun juga eh, apa namanya keinginan-keinginan, goal-goal yang siswa itu ingin capai. Kemudian di dalam eh, di dalam pendekatan kurikulum eh, atau pendekatan deep learning, ya itu ada di dalam media sosial itu. Deep learning itu apakah kurikulum ataukah pendekatan, tapi secara eh, umum saya melihat bahwa oh ternyata kebanyakan ini yang berpendapat itu adalah ini sebuah pendekatan. Tapi kalau disebut dengan kurikulum apakah salah atau tidak? Nah, yang terpenting adalah bukan kita mencari salah atau tidaknya, namun yang terpenting adalah pemahaman kita dalam memahami konteks deep learning, kemudian penerapannya dan juga bagaimana dampak kepada siswa, ya, perbedaannya di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kemudian sebelum kita beranjak memahami dalam segitiga restitusi, yaitu kita harus eh, bisa mampu untuk mengetahui betul bahwa eh, manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sudah dicantumkan di dalam teori-teori yang kita sering dengar, yaitu teori bertahan hidup. Bagaimana manusia itu memiliki kebutuhan yang bersifat fisiologis ya untuk bertahan hidup, kemudian juga seperti contohnya kesehatan, rumah, kemudian makanan-makanan yang pokok dan juga kebutuhan biologis dan lain sebagainya untuk bertahan hidup. Kemudian komponen psikologisnya yaitu kebutuhan ini meliputi kebutuhan rasa aman, kemudian eh, rasa diterima di dalam masyarakat, kemudian juga bisa berinteraksi dengan baik, ya, dengan maksimal secara nyata maupun juga di media sosial. Kemudian kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang mencapai suatu menjadi komponen yang terampil, ya, yang diakui atas prestasi dan keterampilan. Jadi di sini adalah disebut dengan kebebasan. Jadi kebebasan itu adalah eh, untuk melatih daripada keterampilan kita. Nah, di era zaman sekarang ini menjadi tantangan kita di dalam dunia teknologi atau dunia digitalisasi bahwa eh, kebebasan itu eh, jangan sampai diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas atau kebebasan yang tanpa kendali. Arti kebebasan itu memiliki makna yang perlu kita cermati dengan baik dan positif. Yang pertama adalah kebebasan itu tetap terkendali, tetap memiliki batasan, dan juga kebebasan tersebut adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan hal-hal yang memiliki meningkatkan untuk kompetensi diri kita ya sebagai guru, memiliki kompetensi yang pedagogik yang
melatih untuk meningkatkan kualitas di pedagogiknya, ke profesionalnya, kemudian di sosialnya maupun emosionalnya. Kemudian juga kepada siswa juga sama, memiliki kebebasan untuk berekspresi untuk meningkatkan kualitas dalam uh, psikomotoriknya, dalam skillnya, maupun juga dalam pemikiran-pemikirannya terkait dengan kognitifnya atau terkait dengan afektif. Kalau afektif itu mungkin kecerdasan di dalam mengelola jiwanya, bagaimana dia bisa menstabilkan uh, kecerdasan sosial emosionalnya. Nah, ini terlihat dari apa yang dia reaksikan dalam tulisannya, dia reaksikan dalam aktivitas di media sosialnya, kemudian dia bisa berkolaborasi, dia bisa berkontribusi. Nah, ini tergambarkan dengan nyata dalam keseharian kita yang kita lihat. Kemudian uh, di dalam uh, kebutuhan-kebutuhan lainnya juga dihormati ya, diterima. Nah, ini perlu kita latih dan juga kebutuhan untuk bebas, untuk lebih mandiri, kemudian eh, juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah, ya, mengendalikan diri dan juga untuk mencapai sebuah tujuan, ya, baik yang diinginkan maupun yang belum untuk diinginkan masih bisa direncanakan, dan itu memang perlu ada ilmu yang eh, menjadi capaian tersebut bisa dilalui. Kemudian kebutuhan atau kesenangan, sebuah kebutuhan mencari kesenangan bermain, ya, kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah, ini di era zaman sekarang ini pola kesenangan itu berubah. Yang dulu mungkin yang eh, mungkin di saya di tingkat waktu sekolah SD mungkin ya, atau di madrasah itu tingkat kesenangannya itu ya main futsal, kemudian main bola bareng, main main petak umpet dan lain sebagainya. Mungkin sekarang sudah mengikis permainan itu, beralih kepada digitalisasi. Anak-anak itu lebih suka main game dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi. Nah, perubahan ini yang menjadikan eh, apa namanya, perubahan ini yang menjadikan kita itu harus mempola juga dalam mengelola waktu, kemudian eh, kebiasaan dan lain sebagainya. Kemudian secara umum korelasi itu adalah hubungan timbal balik atau disebut juga sebab akibat, ya, yang menjadikan pengaruh, ya, yang berpengaruh, yang dipengaruhi, kemudian dampaknya seperti apa. Nah, itu disebut dengan korelasi. Korelasi dapat diukur secara eh, di sini secara koefisien korelasi yang menggambarkan kedekatan hubungan antara variabel. Jadi eh, ada tiga variabel Bapak dan Ibu yang sekarang kita bahas ini adalah variabel segitiga restitusi, kemudian variabel terkait dengan deep learning, kemudian variabel tentang keterampilan abad 21. Nah, ini ada tiga variabel yang insya Allah kita sama-sama untuk belajar, menggali, mengkaji bagaimana bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu, lagi sedang azan, saya izin untuk mematikan mic terlebih dahulu.